Pemirsa, belakangan ini ramai diperbincangkan soal kabar yang menyebut warung Madura dilarang buka 24 jam. Beda pasar ya, iya nggak merasa saingan dengan minimarket. Kalau bisa ya janganlah. Kita ini banyak tanggung jawab. Satu, demi menyambung hidup. Dua, orang tua kita sudah tua renta di kampung yang belanjain kita. Kami pastikan ya dan menjamin tidak ada kebijakan dari Kementerian Koperasi untuk membatasi jam operasi warung toko kelontong milik masyarakat. Penutupan warung Madura, yes, kalau menurut gua sih bisa dikategorikan sebagai penindasan. Bahkan yang nggak punya toko kayak gua nih, merasa apa ya? Merasa saudara kandung gua itu dibatasin gitu. UMKM, kelontong, warung rumahan, kok diatur? Menurut saya ini kematian ekonomi lokal di Indonesia. Selamat datang kawan dari dunia lain. Ki, gue tanya sama lo, tengah malam, pengen masak mie instan, dapur kosong nggak ada gas, lo beli kemana? Cuman satu solusinya, warung Madura. Nggak ada. Nggak ada? Tetot, udah ditutup. Astaga. Itu juga jadi kendala banyak orang, Iya. ya kan? Kalau gue pengen masak mie instan, gas habis, emang tadinya ke warung Madura, cuman sekarang agak sulit. Tapi beneran, ini beneran ya, di dekat rumah gue, warung Madura tutup sekarang di atas jam 11. Oh, nah, iya. Iya, makanya sekarang gue datengin langsung orang dari Madura. Bang Acong Latih. Bang Acong Latih. Oh, Bang. Selamat datang, Bang. Bang Acong ini lawyer Madura asli. Weh, putra daerah Madura langsung. Putra daerah. Oke. Bang, gue mau tanya sebelumnya. Di sini santai nih, Bang. Jadi bisa gue lo. Kenapa sih awalnya orang Madura tuh dagang? Pertama, kenapa ngewarung? Dan kedua, kenapa sampai 24 jam? Malah ada istilah semenit sebelum kiamat aja. Kalau belum ada tanda kiamat, dia masih buka. Nggak bakalan tutup. Itu kenapa sih, Bang? Etosnya kayak gimana sih, Bang, mereka tuh? Ya, sebenarnya kalau menurut gua nih, teman-teman atau tretan-tretan orang Madura itu karena jiwa juang untuk cari rezeki ini kuat. Jadi di kita itu ada istilah kalau udah nginjek tanah luar maka harus sukses. Gitu. Saat pergi dari rumah untuk berusaha apapun, di situ hasilnya harus sukses. Nah, itu salah satu motivasi ke orang-orang Madura itu. Gimana caranya? Ya saya harus sukses. Salah satunya adalah ya kita kerja tanpa henti. Karena orang Madura cuma dua, ibadah kerja, ibadah kerja. Iya sih. Nggak ada nakalnya? Nakalnya ada. Nakalnya ada. Oke. Nah, terus kenapa emang orang harus sukses, tapi emang harus sampai 24 jam. Mereka tuh rolling, Bang ya? Bukan satu orang yang jagain kan, rolling ya? Jadi mereka ini karena kegigihan mereka ya, sehingga kadang dari satu warung itu biasanya ada tiga atau dua. Tiga rombongan lah. 3 atau 2 orang lah. Mereka ini gantian biasanya. Bahkan kadang suami istri. Istri dari pagi ke malam nanti suami sampai pagi. Itu karena saking gigihnya mereka ini. Di samping tadi ada nilai-nilai ibadah menurut mereka saat mereka ini buka 24 jam. Oh gitu, gimana? Karena mereka meyakini pasti banyak orang yang lapar tengah malam, mie rebus. Banyak orang yang gabut tengah malam, beli rokok, kopi segala macam. Menurut mereka itu nilai ibadah. Gitu. Di samping tadi ya kebutuhan mereka untuk, maksudnya kegigihan mereka biar mereka cepat sukses gitu. Karena ya 500 rupiah, 1000 rupiah kalau dikumpulin kan kita pun meyakini sedikit-dikit jadi bukit kan begitu. Itu orang Madura. Tapi emang bener sih, Bang, di daerah lingkungan rumah gue warung tuh cuma ada 3 tipe nih. Warung Ucok, warung Butet, sama warung Madura. Cuman itu mungkin relate banget nih di kita di lingkungan kita cuma 3 jenis warung itu doang tuh. Nah, tapi kenapa orang Madura sekali lagi gue bukan mengeneralisasi ya, Bang ya. Kenapa bisnisnya cuma warung dan besi bekas besi tua, Bang? Iya, besi. Besi tua. Iya, enggak ada sate. Sate. Madura. Sate. Warung Madura sama besi. Ada juga gua pengacara. Iya sih, bener juga. Tapi emang gitu ya, Bang. Itu warung tuh atau sate atau besi itu turun temurun, Bang. Turun temurun. Jadi banyak cuman ada daerah-daerah yang memang sate nih. Banyaknya kalau sate itu orang Bangkalan. Iya. Karena ngajak saudaranya
Tapi sama tujuannya ada berdagang. Nah, Islamisme di Madura ini kuat, bro. Kuat banget di sana itu. Jadi Rasul dulu kan berdagang. Iya, betul. Jadi langkah saat mereka ini tidak punya kerjaan, mencari rezeki kemana, ya satu-satunya yang ada di pikiran mereka, oh mungkin aku harus berdagang. Sate berdagang, besi pun berdagang. Betul. Gitu. Warung jelas, itu berdagang. Jasa pun pengacara yang berdagang. Kalau aku lihat orang-orang pesisir itu semuanya ya mau ini spesialis pedagang ya. Iya, betul. Itu pasti agamanya kuat, terus habis itu dagangnya kuat. Padang, pelayaran juga, Madura, Makassar. Ini kan satu-satu karakter ya modelnya. Iya, benar. Jadi keren gitu. Nah, Bang Acong sendiri kan lahir dan besar di Madura. Kenapa nggak milih jalur seperti yang Bang Acong tadi cerita bahwa ada pedagang? Kenapa bisa milih ke pengacara nih? Ke pengacara. Nah, kalau gue jadi pengacara secara pribadi nih, memang dulu dari SMA pengen jadi pengacara karena gue melihat saat itu banyak orang yang tertindas. Sehingga gue punya pikiran, gue harus bela orang-orang yang tertindas. Salah satunya gue pengacara. Itu, jadi ada beda dengan yang lain. Tujuan mulia kalau ini. Orang Madura itu berdagang, ya gue untuk membela orang aja. Bicara soal alasan idealisme tadi membela orang tertindas, Bang Acong melihat bahwa gue nggak ngerti ini dari pemerintah atau enggak. Penutupan warung Madura itu sebagai sebuah penindasan nggak, Bang? Penutupan warung Madura, yes. Kalau menurut gue sih bisa dikategorikan sebagai penindasan. Karena apa? Sekarang begini, salah satu visi negeri kita tercinta ini adalah untuk menuntaskan kemiskinan. Betul. Tapi saat warung Madura ini atau warung kelontongan lainnya lah ya. Bukan itu tapi dilarang berjualan 24 jam ya. Iya. Saat warung Madura ini ada pelarangan, pembatasan jam, saya yakin justru ini akan membuat kemiskinan lebih banyak. Iya. Itu. Lah artinya Pak, ya itu penindasannya. Penindasan juga. Itu. Terlepas apa tujuannya, terlepas ada yang merasa tersaingi, kan katanya minimarket tersaingi. Iya, alasannya itu. Alasannya kan begitu. Indo April, Indo Juni gitu. Tapi kalau misalnya hari ini dan salah satunya orang yang keras ngebela warung Madura kemarin itu gua. Dan gue berpikiran kalau hari ini warung Madura ini dianggap menyaingi minimarket, besok imbasnya ke yang lain. Warung-warung Indomie yang 24 jam bisa dianggap mengganggu juga. Nyaingin megacuan nanti. Iya. Oh iya, benar. Iya kan? Iya, apple to apple tuh kayak gitu kan. Iya. Lama-lama nanti itu kopi, warung kopi yang 24 jam nyaingin itu Starbucks. Disaingi Starbucks. Iya, benar juga. Itu kan jauh gitu. Artinya salah besar kalau itu alasan, satu-satunya alasan untuk membatasi warung Madura buka 24 jam. Iya. Gitu. Bang, karena Bang Acong duduk di set bukan dunia lain, kisah dunia lain, gue mau tanya, orang Madura itu kalau jualan, itu pure jualan atau ada sesuatu yang mendorong dia untuk... Soalnya laris banget semua. Madura semuanya laris banget. Kalau ya dari konteks itu ya, yang jelas kita ini di Madura budaya seperti ini kuat. Jadi spiritualnya pun kuat, bahkan mistis pun kuat mereka ini. Iya. Termasuk kita yang orang-orang Madura ini gitu. Artinya saat mereka mau berdagang, mau bekerja, biasa di sana itu ke kiai dulu, ke gurunya, pamit, minta doa, minta restu, bahkan minta aqua untuk didoa-doain. Oh gitu iya, ya. benar. Itu sering itu masih. Itu di Madura. Oke. Itu. Jadi biasa hal yang seperti itu gitu. Ada guru spiritualnya, ada memang ke orang pintar, ada memang ke kiai-kiai untuk minta doa. Termasuk Bang Acong juga orang pintar ya, sarjana. Sarjana kurang pintar apa? Apa buat tanya soal Madura lagi? Enggak, itu tadi aku mau perkuat statementnya. Kalau ini antara hubungannya pedagang sama tradisi di Madura ya. Dulu itu banyak banget pengusaha-pengusaha besar yang sambat itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngeluh. Ngeluhnya ke Syekhona Kholil di Bangkalan. Itu nanti dikasih apa gitu kayak sama Syekh Kholil. Wah, usahanya sampai sekarang merajai Indonesia seperti itu. Kalau sekarang apa namanya? Di
pengusaha-pengusaha Madura sendiri nih Bang, ini kan sebenarnya banyak orang kaya, tapi kan mereka biasa banget sore-sore nongkrong pakai sarung gitu kan. Itu sebenarnya mereka usahanya lebih ke bidang apa selain toko sama ini tadi? Kalau ya banyaknya Madura memang besi ya, yang besi. apa namanya yang kelas menengah ke atasnya itu ya besi tua. Kalau yang maksudnya ekonomi kerakyatan ya warung tadi, Madura, sate, soto kayak gitu kan. Selain itu ya sebenarnya banyak sih di bidang-bidang yang lainnya ya orang-orang Madura, cuman memang khasnya pertama ya yaitu besi tua. Iya, karena itu ini banget ya Bang. Sorry aku potong nih. Orang-orang mungkin orang Jawa ya, terutama orang Jawa. Biasanya kebanggaan mereka kan keris nih. Keris ya. Keris itu kan. Padahal kalau setauku ini kalian bisa cek di literatur semua empu-empu keraton itu orang Madura. Semua empu keraton itu orang Madura. Bahkan dulu kalau nggak kalian bisa cek sekarang makamnya ada di Jogja. Pangeran Cakraningrat itu kan salah satu ningratnya yang ada di Madura kemudian ke Mataram. Jadi aku fix kalau besi itu ya emang spesialis sudah. Emang udah darahnya ngalir situ tuh ya. Iya, tapi sifat besi itu kan keras ya. Termasuk orang Madura juga keras nih. Nah, senggol dikit sikat. Itu belum lama juga rame kan Bang, yang soal perang carok di jalan itu kan. Iya, carok emang di sana. sekeras itu ya Bang, mental orang Madura, karakter lah. Karakternya memang keras, tapi dia dalam artian keras bukan menindas ya. Betul. Jadi kayak kejadian carok misalnya. Carok itu di sana dijadikan budaya carok. Tapi carok itu untuk mempertahankan harga diri. Gitu. Apa ininya? Sorry Bang, pepatahnya apa namanya? Daripada putih tulang, lebih baik putih mata. Daripada putih tulang lebih baik putih mata. Gitu. Jadi harga diri yang diperjuangkan sama mereka ini salah satunya istri. Istri kalau diganggu, jangan pernah nyolek istri orang Madura. Itu pasti ya menurut mereka harus mati, harus carok. Dua kayak tanah yang dari leluhur tiba-tiba diambil orang, itu maka harus carok di sana itu. Itu kan lebih ke harga diri atau martabat dan harga diri kita direndahkan, ya lebih baik kita carok. Iya. Itu budaya. Itu salah satu ya kultur kerasnya kalau di Madura itu. Beda tapi carok itu kan persetujuan Bang ya, ngajak berantem kan, bukan tiba-tiba ngajak duel kan? Duel dengan menggunakan celurit, itu namanya carok. Bukan diam-diam ketemu jalan ditikam gitu, enggak kan? Itu beda itu. Saja setahu gue carok emang hadap-hadapan gitu ya. Hadap-hadapan. Kayak kemarin itu kan 2 lawan 10. Itu yang menang 2. Itu aslinya. Serem lah. Dan itu ceritanya bukan berarti kan mereka tadinya nggak siap tuh. Yang mana, yang 10 atau yang 2? Yang 2. Yang 2 ini kan 1 pertama kan. Tiba-tiba ditampeleng. Terus kenapa kamu nggak terima? Pulang ambil celuritnya. Dan itu ditungguin, Bro. Oh iya, benar. Dia benar-benar ditungguin. Kesatria nih ditungguin. Dan dia benar-benar pulang ambil celurit. Cuman karena ketemu adeknya ikut, adeknya juga bawa celurit. Niat kan berarti untuk duel gitu. Untuk duel. Itu. Bukan berantem nggak sengaja tanpa alasan gitu kan. Iya, bukan tawuran. Karena menurut yang 2 orang ini, dia udah dirampas harga dirinya dengan ditampelin di depan orang banyak. Iya. Harga diri sih itu, harga diri. Sakti itu kemarin. Nah, Kiat Wong sendiri punya nggak pengalaman klinik di Madura atau bersinggungan dengan orang Madura? Banyak sebenarnya kalau itu. Mumpung ada orang Maduranya. Iya. Kita keroyok sih. Jangan. Itu tadi Madura kalau katanya orang-orang ini kan ada Madura yang masih di Madura, ada Madura Pendalungan ya katanya. Itu yang rantau-rantau itu. Ini nih kayak gini nih. Nah, kayak beliaunya ini itu memang ya karena aku bergerak di bidang itu, tahu banget tuh aku sejarah-sejarahnya mereka. Yang dari zaman dulu ngayuh dayung sampan, tahu-tahu sampai Arab. Sampai Arab. Naik hajinya pakai sampan. Emang bener Bang ada orang Madura kayak gitu? Dulu mungkin ya, zaman dulu itu pasti. Itu wiritannya saya Saiful Khalil juga. Ayo pokoknya nanti gini-gini. Ya sama wiritan gini. Terus tahu-tahu sampai sana bingung pulangnya. Makanya ada beberapa sekarang yang niru ada di Tanah Suci kan juga. Masih ada gitu. Terus habis itu ada lagi beberapa ilmu-ilmu yang kalau aku bilang sanatnya sanat-sanat sana ini.
mungkin kalian nggak familiar sama nama-nama kayak Saya Bujuk Tumpeng. Terus habis itu aduh jangan di-spill banyak-banyak. Itu aja tadi. Itu bener-bener banyak ya Bang kiai-kiai yang kayak gitu. Ya jadi sebenarnya itu menggambarkan begini. Orang sana itu kalau ke kiainya itu taat, bro. Itu taat berarti. Cerita itu kan gayung sampan. Iya. Tapi karena meyakini dia akan disuruh kiainya bisa sampai Arab kan begitu. Iya, betul. Cerita itu ada, cerita di masyarakat gitu kan. Faktanya kita tidak tahu. Tapi yang jelas orang Madura itu taat kepada kiainya. Mau disuruh apa aja kalau sama kiainya, suruh loncat ke jurang pun pasti loncat. Yakin ya. Itu orang Madura. Gitu. Dan orang Madura pasti punya gurunya. Guru agamanya, guru spiritualnya. Biasanya kami seseorang mondok di pondok pesantren. Nah, itu naklit ke kiainya itu, taat ke kiainya itu, tunduh patuh gitu. Tunduk patuh gitu. Kalau bahasa politik sekarang tegak lurus. Pokoknya tinggal sami'na wa ata'na. Tegak lurus pokoknya. Sepanjang karir Bang Acung, apakah Bang Acung juga berlaku seperti itu, Bang? Tunduk tegak lurus ke guru spiritual, ke kiai? Jadi kalau orang Madura ini kan begini, bro. Ada yang memang tunduk patuh kepada kiainya. Ada yang memang karena pemahaman terhadap spiritualnya bahkan mistisnya ini kuat gitu. Kalau gua sih sebatas minta doa kepada kiai. Terus pamit minta restu. Sebatas itu. Melakukan itu juga. Melakukan itu juga. Bahkan kalau dulu almarhum ibu masih ada, gue suka minta air kaki ibu itu buat diminum. Walaupun misalnya kayak gue nih sekarang pengacara. Pengacara ini main di logika. Sesuatu yang tidak masuk logika atau yang tidak bisa dibuktikan secara hukum atau nggak bisa dilihat secara kasat mata, nggak mudah percaya pengacara ini. Betul. Gue mencoba untuk melawan, tapi hati kan tidak bisa. Gitu kan. Oke, air kaki buat apa? Logikanya kan nggak masuk, bro. Nggak masuk. Logikanya minum air kaki ibu ini logikanya tidak masuk. Buat apa? Tapi hati beda. Oh, ini air kaki ibu, gitu kan. Siapa tahu dengan minum air kaki ibu ini kan menandakan bahwa ibu adalah di atas kita. Ibu benar-benar dihormatin. Ibu benar-benar kita ada di pijakan ibu ini. Artinya doa ibu itu nomor 1. Ridho ibu itu yang utama. Gitu. Dan jadilah seperti saat ini gitu ya. Kita yakini bahwa itu juga restu orang tua kita kan, Bang ya? Restu orang tua kita. Jadi kita meyakini bahwa salah satu restu dan doa-doa orang tua kita yang diterima. Itu keren gitu. Itu. Sama balik lagi ke masyarakat Madura yang punya seperti itu. Kita punya restu dari kiai dan ibu, Bang. Ini sekarang gimana nih sama pemerintah? Kan warung Madura ini benar dibatasin. Sebenarnya, nah kalau tadi bilang orang Madura itu keras, ada juga yang lucu kayak Habib Jafar sama Tretan Muslim itu lucu gitu kalau bilang. Nah, ini perjuangannya bakalan seperti apa, Bang, untuk memperjuangkan itu? Sebenarnya kan sudah ada pernyataan resmi dari Kementerian Kementerian Perdagangan ya? Bukan, Koperasi. Bahwa sebenarnya tidak ada larangan atau batasan. Gitu. Nah, ini kan berawal di Bali. Di Bali itu pertama yang ada pembatasan. Dengan alasan ada peraturan daerah nomor 13 tahun 2018. Dengan alasan itu sehingga salah satunya warung Madura ini dilarang untuk buka 24 jam. Tapi kan gue nih sebagai orang hukum, aturan itu tidak berlaku sebenarnya ke warung kelontongan. Itu buat swalayan kok. Sedangkan warung Madura ini aktivitas ekonomi rakyat menengah ke bawah. Swalayan ini aktivitas ekonomi rakyat menengah ke atas. Kan begitu kira-kira. Nah, artinya tidak nyambung pemerintah daerah Bali ini kalau membatasi warung Madura dengan perda itu gitu. Itu sangat tidak nyambung. Gitu. Sehingga itu aja teriaknya orang Madura ini kan se-Indonesia. Orang Madura di mana-mana. Gitu. Bahkan yang nggak punya toko kayak gue nih merasa saudara kandung gue itu dibatasin gitu.
Dan kita memang secara kultural sesama orang Madura ini ya kayak saudara semua. Sendiri ya. Makanya di Madura ada istilah tretan bibi. Setong dere. Setong dere Madura. Gitu doang gue taunya. Kalau ketemu kan salam setong dere. Itu kan salam satu darah. Jadi kuat banget persaudaraan itu ya. Dan banyak bahkan tokoh-tokoh Madura lainnya yang berteriak untuk memperjuangkan ya pemerintah jangan sampai. Begitu juga gua. Kalau pemerintah pusat artinya ada larangan khusus, peraturan larangan khusus terhadap warung kelontongan Madura, gue pasti upaya hukum. Oke. Pasti gue gugat. Tanpa gue bayar orang-orang Madura. Gini, kalau pemerintah pusat melarang warung Madura buka 24 jam, gue buka 25 jam. Nggak ada aturan yang gue Ada satu rumah makan. Aku serius ini ada di salah satu dekat daerah Serpong situ lah. Buka 23 jam ya. 23 jam serius berarti nggak menyalahi aturan dong. Nggak menyalahi aturan. Tapi memang nggak ada aturan itu ya. Tapi yang jelas itu sudah menimbulkan kegelisahan ya Bang ya. Jadi perhatian Bang. Kita sedikit lari nih dari perwarungan. Gue tertarik dengan entah ini mitos, entah ini bahan candaan, entah ini bahan obrolan di warung kopi. Apa tuh? Orang Madura kuat-kuat, Bray. Kuat dalam arti. Bener nggak sih Bang? Kuat dalam arti apa dulu itu? Cuman yang jelas ramuan Madura itu dicari. Tuh, itu yang gue maksud. Dicari. Sekarang lu ngebayangin ramuan Maduranya aja dicari. Gimana Maduranya? Aduh, aku mau cerita tapi nggak enak. Cerita lu. Tapi emang bener Bang ya, ramuan Madura itu ya Bang. Gue pernah dikasih, waktu ke Madura gue bentuknya kayak batu gitu apa-apa gitu. Oh, kayak cerutu. Iya, kayak gitu tuh. Pernah dikasih. Itu buat perempuan itu. Itu buat perempuan. Lu kalau ke Madura, pas melintas Suramadu itu kan banyak warung-warung tuh. Lu ditawarin. Kalau yang laki-laki mau yang kuat, kalau yang perempuan mau yang pot ayam. Pot ayam itu disodok kempot, ditarik monyong bro. Tapi memang di sana banyak yang jual begitu banyak. Bahkan mbah saya. Jadi saya punya mbah namanya Kiai Marwah. Jadi dia kakaknya mbah kandung saya. Iya, itu masih mbah lah. Mbah saya ini spesialis ngobatin yang begituan. Oh ya? Orang nggak bangun. Impoten kayak begitu. Bahkan dia itu selalu bilang kalau kesini nggak sembuh, yang nggak bangun tuh, berarti orang itu lahir dari batu gitu loh. Berarti dia bisa menyembuhkan semua masalah. Gak usah malu-malu, mintain nomor teleponnya. Gak usah malu-malu. Itu kan herbal ya Bang, kalau nggak salah ada akar-akaran gitu. Ada akar-akaran. Jadi gini, kalau yang mbak saya ini tergantung sakitnya nih, nggak bangunnya kenapa nih? Dia dikasih jamu. Jamu itu ramuan mbah sendiri ini. Jadi ada beberapa macam gitu, ada buah apa sih namanya kalau bahasa Maduranya camplong apa? Camplong, iya camplong yang bulat itu. Terus ada pokoknya ramuan-ramuan lainnya lah. Yang tahu komen ya. Orang-orang dari Madura yang tahu komen ya. Terus itu dikasih. Biasanya kalau nggak sembuh dalam beberapa hari, suruh opname di situ bro. Suruh nginep sampai sampai berhasil tuh barang. Sampai berhasil itu sembuh. Sampai bangun. Sampai bangun. Tahu-tahu pagi-pagi udah upacara aja. Hormat. Nah, kalau untuk cewek itu masalahnya paling frigid, ya kan? Ya, kalau cewek kan sebenarnya lebih ke empot-empot ayam aja. Gitu. Nah, gitu. Itu tradisi itu emang turun-turun Bang ya dari Madura. Sama halnya dagang besi segala macam emang. Ada, iya memang. Jadi kalau misalnya orang mau nikah nih, biasa cari maksudnya ada. Dia disebutnya di sana guru ya, maksudnya ya. Guru pengobatan maksudnya mungkin ya. Walaupun nggak sakit, biar mungkin nggak malu-maluin di malam pertama. Karena begini juga nih, ini nyambung mistisnya juga nih. Seru. Mistis nih. Di orang Madura itu punya keyakinan atau pemahaman, ada kalanya di malam pertama dikerjain sama orang lain sehingga itunya nggak bangun. Nah, ini menarik. Nah, terus. Jadi orang Madura banyak yang begitu. Dan itu pasti karena ada yang kejadian. Nggak mungkin kalau nggak ada kejadian. Misalnya kadang rata-rata begini, lu mau kawin sama itu cewek. Cewek ini biasanya entah punya mantan atau lagi disukain orang. Lu bisa punya pemahaman sama mantan atau yang suka ke cewek ini, lu diguna-guna sampai sehingga lu nggak bangun di malam pertama. Gue pasti punya praduga ke arah situ kan. Iya. Dan malam pertama bagi orang Madura adalah mahkota yang tidak boleh itu diganggu.
Itu Jangan pernah gagal. Iya, bener. Cerita dong soal bisnisnya, emang ada orang dibuat supaya nggak bangun? Aku pernah ngerasain ramuannya pertama. Oke. Makanya aku tahu akar-akarannya sama beberapa iniannya lah. Terus habis itu kalau udah diminum, pahitnya minta ampun dan panas badan rasanya. Ngeri kali. Tapi emang ada beberapa orang-orang yang dikerjain seperti itu. Sebentar. Pak, habis minum itu berapa ronde? Ceweknya ada nggak ya di sini ya? Ceweknya ada nggak ya? Wah, itu Bang. Pas waktu itu sayangnya aku nggak pakai. Nggak, tapi kok tahu panas? Panas banget di badan, serius. Karena berarti lo pakai kan? Pakai, tapi nggak dipakai. Oh, nggak disalurkan. Nggak disalurkan. Mungkin nanti cerita di belakang panggung ya. Nggak ada, ya aku cerita di sini aja. Itu urusanku mau ke Aeng Tong Tong, mau iniin keris, mau ambil Nyuci. beberapa keris. Nyuci keris beda lagi. Mau ambil keris. Terus habis itu ya udah ini jamu kesehatan buat kesehatan kejantanan. Minum, nyetir kok panas. Hormat berdiri bener. Waduh, dan nggak turun-turun. Soal mistis tadi gue tanya, memang ada kondisi di mana orang dibuat tidak bisa berdiri? Ada. Itu kalau di umum ya, namanya kunci kelamin. Selain nggak bisa berdiri, nanti kita udah bisa berdiri nih. Tahu-tahu mau dimasukin, hore, nggak jadi masuk kan akhirnya. Pokoknya gimana caranya si itu cewek nggak bisa gitu aja. Nggak bisa Iya, emang ada saing-saingan itu. Oh, berarti emang umum ya Bang, menjelang pernikahan tuh pasangan Madura calon pengantin udah datang ke guru pengobatan tadi ya? Iya, rata-rata cowoknya. Oke. Cowoknya kan kalau ceweknya nggak ada istilah nggak bangun kan? Iya. Tapi kan ada istilah empot ayam. Nah itu jadi candaan banget tuh. Iya. Temu orang Madura empot ayam gitu. Emang sedahsyat itu Bang? Ya nggak tahu sih. Iya. Nggak tanya aku, Bang. Dahsyat nggak sih? Belum pernah juga ya. Enggak. Kalau di Madura itu kita bicara Suramadu lah ya. Suramadu fenomenal banget gitu ya. Oke. Ada beberapa cerita hal mistis nggak tentang Suramadu? Biasanya kan jembatan-jembatan fenomenal atau penyeberangan fenomenal tuh ada cerita sendiri di situ. Kalau di masyarakat ini ada, ya biasalah cerita masyarakat, cerita rakyat. Cerita itu rakyat. Kan, adalah cerita rakyat ini kan cerita yang tidak dibukukan ya, antara kuping ke kuping, mulut ke mulut. Ya. Mistis pun itu ada. Ada yang meyakini bahwa saat pembangunan ada korban. Ada yang meyakini saat lewat tengah malam ada sesuatu. Ada sesuatunya. Tapi itu kan kebenarannya pun kita tidak tahu. Tapi ini cerita rakyat. Selalu ada lah ya di balik, selalu ada. Sama satu lagi, ini bener apa enggak ya? Kalau dulu kiai-kiai di Madura ini malah sebenarnya kurang setuju itu jembatan dibangun. Iya dulu ya. Entah nggak tahu alasannya kenapa ya. Dulu itu kiai-kiai Madura banyak yang walaupun nggak semua, banyak yang tidak setuju dengan adanya jembatan Suramadu. Walaupun sekarang yang nggak setuju terlewat di situ. Lewat juga. Nah, kalau Ki Atmo pernah punya urusan dengan orang Madura nggak? Dalam arti ya mungkin caroknya, mungkin apa gitu. Banyak. Ingat nggak kemarin yang telepon kita lagi ini? Itu juga orang Madura di Arab. Jadi mereka ini benar percaya hal seperti itu, dan mereka, aku salutnya ya, ini orang-orang Madura ini sangat logis. Jadi kalau mereka belajar sesuatu, itu belajarnya sampai tuntas benar-benar. Itu benar-benar belajar sampai ke akarnya. Makanya maklum lah kalau orang-orang Madura itu punya speciality. Jadi mereka benar-benar spesialis, bukan generalis. Jadinya apapun, kalau mereka contoh besi, sate, apa segala macam, itu mereka pasti pinter di bidang itu. Mungkin enggak. Sama kayak kiai-kiai, nanti aku datang minta ijazahan ini dong, carinya di sana, dikasih tahu aku malahan. Biasanya seperti itu kalau di Madura. Dan ya ada salah satu ilmu Madura yang dulu rame banget, tapi sekarang udah jarang diperbincangkan orang. Namanya Asma Sungaraja. Asma Sungaraja ya? Ya, itu dia. Masih ada sampai sekarang itu. Iya. Apa tuh ilmu apa tuh? Nah, ijazah. Jadi Asma Sungaraja, sungai itu sungai. Sungai itu sungai. Raja itu besar. Gede. Jadi di ijazahnya di sungai itu. Gitu. Mungkin ada ilmu-ilmu atau bacaan-bacaan tertentu, sehingga menurut mereka di situ tuh ilmu kekebalan. Iya. Kayak gitu, ilmu kebal. Kan di sana masih biasa ilmu kebal sampai hari ini dicari. Itu karena carok itu. Iya, yang carok itu. Orang yang mau carok itu banyak yang pengen kebal biar nggak biar nggak luka lah biar dia. nggak luka segala macam. Dan memang kita kalau
lihat Carok kemarin juga kan. Wih, keren itu. Nggak masuk akal, bro. Nggak masuk akal. Nggak ada lukanya. Cuman jaketnya doang robek, bener robek. Kalau nyambutnya begitu, wah. Nggak ada lukanya itu. Artinya kalau kita hubungkan ke situ, ya masuk akal juga. Masuk akal. Di TikTok juga banyak beredar ya. Ini sih gue nggak tahu mereka candaan atau konten apa. Mama Madura nih bang, sekarang gue sorotin. Masa segini wow, segini. Kayaknya mereka kalau keluar rumah sama emang nyawer. Iya udah. Itu kalau rumah harus begitu bang ya? Atau mungkin di acara-acara tertentu pastinya kan? Acara-acara tertentu. Jadi banyak sebagian orang Madura yang tua-tua ini tidak percaya dengan bank. Ya, itu alasannya. Tidak percaya karena salah satunya mereka meyakini ada yang riba. Haram. Riba, iya. Karena kulturnya kan belajar agama tadi kan. Iya. Sehingga salah satunya untuk menyimpan harta bendanya itu di emas. Di perhiasan. Jadi emas, betul. Perhiasan. Saat butuh emas dijual kapan aja kan? Ya. Cair pasti. Cair gitu kan. Beda kayak ke mesin segala macam. Saat ke kondangan, kalau misalnya di Jakarta ini mobil mewah yang dipamerin, ya emas di sana. Ibu-ibunya kalau gede-gede itu. Kenapa mama nggak bapak-bapak? Ya rata-rata yang suka emas, yang suka emas ini kan emak. Bapak-bapak duitnya kemana? Bapak-bapak buat beli emas itu. Beli emas itu. Nggak nyawer. Coba lihat itu di media sosial kalau ada nikahan, kan yang disawer yang nikah. Iya, yang nikah. Orang sampai benar disiram-siram gitu ya. 10 juta. Itu yang nyawer per orang kayak gitu. Ya. Di sana seneng nyawer. Tapi emang Madu kaya loh orangnya. Waduh, luar biasa. Kaya, enggak cuman di ini aja. Aku itu pernah punya tetangga Madura di Bali. Waduh, biasa dandanannya pakai sarung segala macem. Tapi kaya banget, rumahnya gede. Rumah gede di Bali kan mahal. Iya. Aku tanya, Pak, usaha apa? Manik-manik. Manik-manik. Oh iya. Yang di Legian itu sepanjang betul. jalan. Betul. Itu aku dulu tetanggaan sama ini bang, suppliernya bang di Sunset Road, belakangnya Sunset Road. Oh ternyata mereka memang cerita karena kita akhirnya dari awal aku datang ke sini, aku datang gembel mas. Tapi ya 4 tahun jadilah ini usaha. Ya. Balik ke etos tadi kan, etos kerjanya orang Madura. Etos tadi, gigihnya tadi. Sekarang gini, lu bisa cek orang Madura, warung Madura. Ataupun tukang sate di Madura, tukang sate Madura itu rata-rata udah haji tau. Pasti, iya benar. Kebanyakan udah haji. Kalau di kota-kota besar, haji itu kan yang kelas sosialnya udah di atas rata-rata, apa itu baru dipanggil Pak Haji, udah haji. Orang Madura enggak. Dia ya kayak tadi, nabung 1.000, 5.000, 100.000 gitu. Untuk kebutuhan, bukan untuk gaya. Salah satunya buat haji. Haji bagi mereka ini adalah salah satu yang memang utama. Didulukan Didulukan gitu ya. Kalau menurut mereka itu mampu. Ya kalau ada bisa ke sana itu mampu bagi mereka. Luar biasa ya banget ya. Luar biasa banget. Kalau banyak haji di sana itu. Udah tiap perempatan haji. Sementara orang lain memperkaya dirinya dulu, nanti kalau merasa sudah mampu baru naik haji. Kalau Madura usahakan supaya haji dulu ya. Baru mencukupi, melanjutkan lah ya. Melanjutkan. Lu cara salah satunya, ini udah haji atau belum, itu gampang kalau di Madura. Gimana tuh? Yang pakai peci putih udah haji. Pecinya beda. Yang pakai pecinya hitam itu belum haji. Itu gampang. Iya. Satu lagi nih, pertanyaan random bang. Aku kan sering banget ke warung Madura ya. Sering banget, hampir tiap hari aku ke warung Madura. Kenapa sih mereka selalu telepon? Aku ke situ mereka selalu telepon. Serius loh? Serius beneran? Ntar gue perhatiin di rumah gue nggak perhatiin situ. Iya perhatiin. Coba kalian pasti perhatiin. Kalau kita ke warung Madura pasti orangnya lagi telepon. Itu ngobrol apa bang? Itu mereka sebenarnya untuk menghilangkan rasa jenuh ya. Wah, karena kan shifting tadi kan? Iya. Dan orang Madura itu paling males nulis. Termasuk chat. Paling males. Kalau nggak voice note, telepon. Dan kalau telepon, keperluannya 5 menit, nelponnya itu bisa setengah jam, bisa sejam. Padahal ujung-ujung cuma bilang, rokok habis, gula habis, ya segera kirim gitu doang ya. Terus nanya, maksud, ya di sini rame, begini terus, kemana-mana. Tapi itu bentuk silaturahmi mereka. Iya, benar. Baik orang yang di kampung atau sesama yang di kota itu, sesama profesi lah gitu. Biasanya ngobrolnya, apalagi dengan yang di kampung. Makanya biasa sambil jualan taruh sini kerudungnya. Iya, bener. Lo perhatiin ya? Gue perhatiin. Karena aku pernah nih datang, terus habis itu ada yang lupa beli kan. Aku datang lagi. Itu yang ditelepon masih sama. Masih, padahal udah selesai 1 jam itu.
Ya kenapa telepon? Enggak, ngobrol aja. Udah gitu, penasaran aku. Nah, itu ngobrol aja. Ini sebenarnya cara mereka untuk membangun silaturahmi ya, komunikasi mereka. Gitu. Mereka punya khas tersendiri. Gitu. Mungkin termasuk gue tuh, kecuali kadang maaf nih, ada saudara-saudara gue tuh yang dari Madura kesel ke gue tuh. Itu Acong susah angkat telepon sekarang karena kesibukan tadi ya. Karena kalau ngobrol itu lama. Jadi gue nunggu momen ngangkat telepon. Mau apa sebenarnya gitu ya? Nanti malam aja gitu ya gue teleponnya gitu. Karena gue tahu ini ngomongnya pasti lama. Pasti panjang ya. Panjang ngomongnya. Relate kan berarti sama kan. Gitu. Nah, terus ini kan zaman berubah nih, Bang. Tadi kan kita secara kultur kan ada yang jual sate, besi, warung. Seberapa banyak sekarang orang-orang Madura kekinian yang kayak Bang Acong memilih profesi mungkin pengacara atau apa pekerjaan-pekerjaan milenial yang sekarang? Gitu. Kalau sekarang sih bahkan jadi pengacara itu banyak. Di Madura pun banyak. Gitu. Terus profesi lain, polisi, tentara, bahkan pengusaha-pengusaha di luar bidang seperti yang disebutin warung segala macam itu udah banyak. Gitu. Sekarang udah mulai banyak sih. Di yang usaha transportasi ada. Yang usaha di dunia IT pun sekarang ada. Keren. Artinya memang dengan perkembangannya zaman ini banyak orang-orang Madura pun yang pilihan profesinya pun sesuai dengan perkembangan zaman. Termasuk pengacara, banyak pengacara itu. Walaupun di Madura ini kalau menurut gua susah laku pengacara. Iya sih. Madura ini punya hukum sendiri secara adat. Kayak Aceh gitu berarti? Iya. Jadi kalau pengacara itu di Madura ada namanya bajingan. Bajingan itu lebih ke preman ya. Oh ya, bajingan lah gitu ya? Ya, lebih ke preman. Dan kalau ada masalah, preman ini yang negosiasi, rebut sana sini, mediasi itu preman ini. Bajingan ini disebutnya bajingan di sana itu. Makanya pengacara nggak laku di sana. Iya, makanya pengacara nggak laku. Karena ada negosiator si bajingan ini. Si bajingan ini. Dan kita pun punya hukum. Di sana itu ada istilah namanya tengka. Tengka ya hukum Madura itu. Hukum yang berkembang di masyarakat, walaupun itu tidak tertulis. Norma-norma lah kalau bahasa Indonesia. Gitu. Nah, yang mengadili tengka ini ya kiai ini. Rujukannya langsung kiai. Berarti budaya kiainya sekaligus hakim. Hakim masyarakat kiai ini. Tumpuannya adalah kepala desa. Polisinya bahkan kepala desa. Jaksanya kepala desa ini. Orang sana kalau misalnya gue kemalingan nih rumah gue ada yang masuk maling, mobil hilang, nggak akan ke polisi. Kalau langsung ke polisi udah lapor ke kepala desa belum? Tanyainnya malah gitu. Jadi harus ke kepala desa dulu. Di kepala desa bisa langsung laporan ke polisi, bisa nggak? Dicari langsung, iya. Dan kepala desa ini punya cara untuk cari ini. Salah satunya digerakkan bajingan-bajingan itu pengacara-pengacaranya. Pengacara lokal adat, ya. Pengacara adat. Sama misalnya, gue punya masalah tanah sama lu nih. Dulu ini tanah leluhur gue, kata gue kan. Lu bilang, oh enggak, dulu dibeli sama bapak gue. Nah, ini kan berarti rebutan. Kebenarannya ada di siapa kita tidak tahu. Gue yang benar atau lu yang benar nih. Baru biasanya kepala desa ini ngerembuk atau siapa ke kiai. Bareng ya Bang berarti. Ke kiai setempat lah gitu. Kiai itu cuma manggil. Dulu siapa saksinya waktu hidup? Ada misalnya kan. Saya saksinya dulu, saya saksinya. Oh kamu saksinya, gimana dulu jual belinya? Begini-begini. Oh berarti jual beli ya, udah berarti tanah dia. Udah selesai. Udah gitu doang. Tinggal koordinasi dengan kepala desanya untuk segera dieksekusi punya elu. Lebih simpel sebenarnya malah ya. Itu hukum adat gitu. Dan saat nyalai hukum adat itu namanya tengka. Ayo. Tengka ini adalah hukum di Madura ini. Nah, bicara soal hukum Bang, bagaimana carok itu yang saling bacok-bacokan bertarung tadi, korelasinya dengan hukum positif sekarang? Bakal ditangkap nggak tuh? Kalau dengan hukum positif itu jelas bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang hukum positif ya. Dengan KUHP. Karena salah satu korban dari carok itu adalah nyawa, pembunuhan. Minimalnya carok luka. Nah, luka. Nah, sedangkan hukum positif itu kan melindungi hak seseorang. Termasuk melindungi dari hak asasi manusianya. Itu jadi
kalau menurut gua nih dari konteks hukum positif ya jelas menyalahi aturan. Tapi kan kita tidak bisa untuk memusnahkan budaya. Iya. Nggak boleh nyalahin langsung tidak gitu. Boleh. Salah satunya adalah hukum memberi solusi untuk ngasih pemahaman. Ya adalah jangan carok, kayak celurit kalau bisa kan begitu. Kalau bisa pakai kayu aja pakai gitu. Kayu, kan begitu. Atau nggak usah pakai apa-apa. Atau ke kiainya lah masing-masing. Artinya ngasih solusi saja gitu. Karena susah juga orang yang udah ngebunuh bukan lari di Madura itu, bro. Iya itu mereka kesatria. Iya, saat udah bunuh, bahkan ada habis itu celuritnya dipegang, pakai motor kemana-mana keliling kampung. Itu si Ade udah meninggal tuh, gua udah bunuh tuh. Oke. Iya. Si Ade udah meninggal, udah bunuh. Terus dia nyerahin sendiri ke kantor polisi. Langsung ke kantor polisi. Nggak ada ceritanya di sana carok kabur, bunuh orang itu kabur, nggak ada cerita. Bener itu. Pasti nyerahin ke polisi. Nah, itu kan kaitannya dengan hukum positif tadi, ya memang harus diadili. Minimal hukum positif tetap ada di porsinya dengan mengadili orang yang ngebunuh itu, walaupun itu adalah berbau budaya. Berarti laki banget ya? Laki banget. Apa? Berbuat tanggung jawab. Nah, itu. Tapi harga dirinya dia jaga banget kan? Dia jaga banget. Sama kalau hubungannya sama hukum negara dan segala macam. Sebenarnya kita pernah mau punya wapres orang Madura loh. Oh iya. Udah dari lama itu ya, bukan kemarin aja, udah dari lama itu. Mahfud MD. Iya. MD-nya Madura. Mahfud MD ya Madura. Lah itu juga mungkin inspirasinya buat orang-orang Madura jadi lawyer mungkin ya. Tapi memang seru banget ya. Di Jakarta ketemu orang Madura ngeri-ngeri sedap juga, bro. Iya. Udah gitu. Karena budayanya kalau di Jakarta harus mengikuti budaya Betawi. Betul. Kan gitu. Jadi harus menghormati budaya Betawi. Kalau ada di Sunda, di budaya Bandung Sunda. Ikut situ juga. Jadi nggak ngeri. Kalau ngomong berdua udah paling nggak ngerti bahasanya tuh. Iya. Paling susah didengar orang Madura tuh. Aku ngerti bisa aku. Ada lagi ya? Sebelum closing. Aman. Yang penting itu tadi warung Madura ya kalau bisa ini manajemennya aja nggak ada, manajemen rumah tangga kan, janganlah nanti dibela sama Bang Acung. Bang, keseruan dong Bang, mungkin himbauan buat buat teman-teman pengusaha atau pemilik warung Madura yang nggak usah resah juga, ini nggak jadi apa-apa juga gitu. Satu buat saudara-saudara orang Madura yang warung Madura ya pekompak kaki. Pekompak kaki ini artinya ya kita harus kompak. Yang penting kerja keras terus ya. Iya, kompak kakek gitu loh. Kompak kaki. Kompak kaki. Nah, kita harus kompak kaki. Siap. Oke, thank you Bang Acung ya. Seru banget belajar sedikit soal budaya Madura. Etosnya luar biasa, mesti ditiru. Jiwa sportivitasnya luar biasa. Jantan. Laki banget. Berbuat tanggung jawab. Dan satu lagi. Apa itu? Buat ayamnya luar biasa. Oke, sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain. Dunia lain.